Hai, ketemu lagi bersama saya Farah Leovita dalam acara Big Focus. Kali ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Utama BIG, Bapak Mutahdi Ganda. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang seputar reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh BIG dan sudah mencapai fase terakhir. Halo Bapak. Tetap semangat ya Pak. Iya, dan selamat ulang tahun sehat. BIG yang ke-51. Terima kasih. Oke Pak, untuk yang pertama nih Pak, bagaimana sih Pak posisi BIG dalam pembangunan nasional sekarang ini? Baik Mbak, jadi kalau pertanyaannya menuju kepada positioning BIG, ini tentu saja kita kembali kepada apa sih mandat, apa sih penugasan, apa sih yang diberikan kewenangan terhadap BIG dalam kancah pembangunan ini. Jadi di dalam kancah pembangunan, di dalam tugas dan fungsi BIG itu dalam konteks pertama harus menyediakan informasi geospasial dasar yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu satu poin utama. Yang kedua itu bagaimana membina, ya, membina kementerian lembaga dalam rangka penyelenggaraan informasi geospasial. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan infrastruktur informasi geospasial sehingga seluruh data dan informasi geospasial nasional itu bisa ditukar pakaikan dan juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan juga untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam konteks itu maka BIG tentu saja mempunyai peran di dalam hal-hal yang mulai dari hulu dan hilir. Dari hulu, bagaimana kita menyediakan informasi geospasial dasar itu sebagai basis di dalam perencanaan pembangunan, baik itu nasional, baik itu perencanaan pembangunan daerah, rencana tata ruang dan lain-lain. Itu adalah dalam konteks itu. Yang kedua, kita selain menyediakan informasi geospasial dasar itu mempunyai fungsi pembinaan, sehingga informasi geospasial tematik yang dilakukan oleh kementerian lembaga sebagai pemegang atau wali datanya itu dia mempunyai satu platform, mempunyai sesuatu yang sama di dalam konteks penyelenggaraan informasi geospasial secara nasional. Kemudian bagaimana kita membina informasi geospasial itu digunakan, nanti kata bahwa selain disediakan, kita membina dan itu dimanfaatkan. Beberapa hal yang barangkali bisa melakukan suatu sintesis data-data dan informasi geospasial itu banyak di belakang di hulu ya, misalkan terkait dengan bagaimana memprediksi penyebaran COVID, memprediksi wilayah, mitigasi bencana dan lain-lain. Itu adalah bagian hilir daripada penyelenggaraan informasi geospasial. Jadi intinya mulai dari hulu sampai hilir, dari perencanaan sampai aplikasi informasi geospasial itu merupakan positioning BIG di dalam kancah pembangunan nasional. Yes. Sudah banyak hal yang dilakukan BIG selama 51 tahun ini Pak. Apa saja Pak pencapaian-pencapaian yang telah diraih BIG? Nah, tentu saja saya hanya akan sebut beberapa yang sangat ikonik. Jadi tidak bisa saya sampaikan detail karena memang capaiannya itu sejak lahir tahun 69 sejak Kapo Sultanal sampai ke BIG sekarang itu sangat banyak. Nah, tentu saja kembali kepada tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi tentu saja bagaimana kita menyediakan informasi geospasial dasar. Nah, kalau saya lihat secara keseluruhan sesuai dengan amanah undang-undang itu memang sebelum sekarang adanya revisi undang-undang Cipta Kerja ya, itu tentu saja ada bagian yang barangkali nanti bisa saya sampaikan dengan perubahan konteks Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi intinya adalah informasi geospasial yang sudah secara full di cover oleh BIG itu pada skala 1:50.000. Nah, itu sudah diluncurkan dalam platform kebijakan satu peta di atas skala 1:50.000. Tetapi tentu saja partially tidak hanya itu, ada juga yang skala 1:25.000 untuk wilayah-wilayah Jawa gitu ya, Jawa, kemudian daerah beberapa wilayah Sulawesi, Sumatera dan lain-lain tidak saya sebutkan secara detail. Skala 1:10.000 juga, 1:5.000 walaupun masih hanya
small part ya, sekitar hanya baru 2% kalau saya kira, masih sangat jauh. Itu di daratnya. Laut itu LPI, lingkungan pantai Indonesia, kalau LLN untuk 1:50.000 full cover. Kalau untuk yang LPI itu kira-kira itu baru sekitar 60%, karena saya dulu pernah jadi kapus di sana, jadi angkanya itu saya agak sedikit relatif apal. Nah, itu untuk yang informasi geospasial dasar. Artinya kita memprovide atau menyediakan informasi geospasial dasar dari ranging skala yang seharusnya itu 1:1000 sampai 1 juta kita sediakan semua, tetapi mungkin kedepannya yang agak sedikit ada penyederhanaan skala terkait dengan revisi undang-undang, salah satunya undang-undang informasi geospasial itu adalah penyederhanaan terhadap skala, dan kemudian ada juga yang terkait dengan penggabungan antara darat dan laut. Itu adalah yang informasi geospasial dasar. Jadi tersedia informasi geospasial dasar dengan tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, yang terkait dengan pembinaan, ya tadi kan pembinaan dan koordinasi. Itu bagaimana sudah diluncurkannya yang namanya kebijakan satu peta di atas platform 1:50.000. Nah, itu sudah ada 85 tema, dan 85 tema itu nanti akan dikembangkan untuk beberapa tema selanjutnya, dan bahkan karena ke depan kita itu akan menuju kepada skala yang lebih besar, maka nanti kebijakan satu peta di atas yang untuk skala yang lebih besar tentu saja akan mengikuti daripada basis skala itu. Itu adalah yang paling utama. Tetapi yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dan lain-lainnya, tentu saja ini merupakan suatu platform yang bisa dipakai dan selalu diimprove sedemikian rupa sehingga lebih powerful dalam rangka untuk bertukar pakai daripada informasi geospasial. Saya kira itu. Jadi itu 3 basis utama capaian yang mungkin ke depan akan sedikit ada yang akan lebih besar lagi dengan adanya namanya Satu Data Indonesia. Jadi kalau yang kebijakan satu peta itu kemarin itu kan hanya peta-peta yang 85 itu, tetapi nanti ke depan ada gabungan tentang informasi statistik, informasi tentang keuangan dan lain-lain, itu digabung menjadi satu untuk menuju kepada dukungan BIG dalam konteks SDGs 17 indikator kinerja daripada SDGs. Dengan berbagai pencapaian tersebut, apa sih Pak yang paling menjadi tantangan yang dihadapi BIG untuk menyelesaikan itu semua? Terima kasih. Kalau tantangan itu rangingnya mulai dari kelembagaan, mulai dari aturan, mulai daripada skop wilayah, dari dana, mulai dari infrastruktur, banyak sekali A sampai Z, banyak ya. Tetapi boleh saya agregat saja bahwa pertama memang kebutuhan terhadap Indonesia itu kan sangat luas ya. Kalau saya katakan 17.504 pulau ya. Kemudian yang jelas itu panjang garis pantainya juga kan kita tahu sekitar 108.000 kilometer. Nah, itu dengan luasan seperti itu dan dengan BIG yang hanya berkantor di ada di Cibinong seperti ini, itu sangat kewalahan dalam konteks memenuhi seluruh target yang ada itu. Itu terutama tentang kelembagaan, sehingga walaupun BIG ini dengan adanya 12 unit kerja eselon 2 dengan 4 unit kerja eselon 1 ini rupanya memang sebetulnya perlu ada suatu pengembangan daripada kelembagaan, tetapi apapun juga kita tidak bisa melakukan itu karena memang belum adanya atau belum diizinkannya pengembangan unit kerja eselon 1 yang memang sebetulnya bisa ditambahkan. Dan kemudian sebetulnya belum juga adanya cara kelembagaan nih ya, kantor-kantor wilayah representasi daripada BIG yang bisa mempercepat penyediaan informasi geospasial dasar itu dari sisi kelembagaan. Terus saya dari sisi aturan perundang-undangan sudah relatif komplit dan juga sudah bisa support secara keseluruhan, tidak ada masalah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi kembali dana ya, kembali anggaran itu yang ada di BIG terakhir kali saya ingat persis 881 miliar. Itu termasuk gaji untuk percepatan
pemetaan skala, penyediaan skala yang seperti itu hanya sekitar 300-an miliar. Itu hanya sangat-sangat small part. Itu pun kalau tidak ada special assignment dari pemerintah. Tolong cepetin yang daerah KEK, tolong cepetin daerah misalkan tol laut, misalkan tolong cepetin yang daerah dan lain-lain lah. Kawasan industri khusus dan lain-lain. Itu padahal itu merupakan prioritas nasional yang merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh BIG. Ini tentu saja sangat kelabakan dalam konteks anggaran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentu saja tidak hanya sumber daya manusia di BIG, tapi sumber daya manusia yang mampu untuk menyediakan informasi geospasial itu secara baik, secara dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, katakanlah makanya yang agak drastis aja ya, misalkan kita bandingkan dengan Singapura, banding dengan Korea Selatan ya, negara yang hanya seamprit kecil kayak begitu, itu diadu dengan kita yang sebegitu besar, jumlah penyedia informasi geospasial lembaganya atau pihak swastanya dan sekaligus sumber daya manusianya itu jauh kita. Jadi arti kata dari sisi kualitasnya juga masih kalah banyak dan juga dari sisi kuantitasnya juga kalah banyak. Padahal cuma seluas apa Singapura kalau kita pandang sebagai suatu wilayah. Jadi itu masalah kapasitas atau swasta yang menyediakan melaksanakan informasi geospasial itu juga masih kurang. Jadi dari kelembagaannya udah, aturannya sudah tadi, ada anggarannya, dan kemudian dari sisi swastanya juga semuanya belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang menjadi tugas sepenuhnya yang harus diemban di dalam Undang-Undang Informasi Geospasial. Oke. Gitu. SDM menjadi salah satu tantangan terbesar dari BIG. Lalu apa Pak evaluasi dan yang sebenarnya harus diperbaiki dari kinerja SDM yang kita punya ini Pak? Oke, baik. SDM itu tentu saja kalau kita berbicara tentang SDM itu dibagi menjadi dua. SDM yang memang dia itu pure di dalam jabatan fungsional yang directly support terhadap tugas dan fungsi di dalam penyediaan informasi geospasial itu, atau SDM yang memang dia itu full support di bidang bukan terkait dengan tugas dan fungsi yang utama. Nah, kita bersama-sama sudah berupaya untuk mencoba dan sekarang sudah alhamdulillah sudah berhasil itu mengangkat namanya peraturan Menpan RB terkait dengan jabatan fungsional surveyor pemetaan. Nah, itu dulu itu hanya sampai kepada level level golongan 4A di bawah madya gitu ya. Nah, itu rupanya tidak begitu diminati oleh daerah-daerah. Padahal kita itu saya kalkulasi membutuhkan sekitar 16.000 surveyor pemetaan saat seluruh Republik Indonesia. Nah, sekarang jumlahnya itu masih kurang daripada 2.000. Seingat saya masih baru sekitar 1.600-an. Itu pun baru level-level yang terkonsentrasi pada BIG, BPN, gitu ya, LHK, itu ada beberapa. Padahal seluruh aspek sebetulnya membutuhkan itu. Jadi waktu itu saya pernah menghitung dalam satu kabupaten kota itu sekitar 25 sampai 50 orang yang paham terhadap informasi geospasial. Untuk itu saya bisa menghitung sekitar 20.000 selama 5 tahun, tetapi rupanya begitu kita lihat heavy-nya seperti apa wilayah ini, heavy-nya seperti apa wilayah ini, akhirnya kira-kira kalau saya ambil agregat sekitar 16.000 itu harus disediakan dari 2.000 yang sekarang sudah tersedia. Nah, itu adalah bagian pendukung yang bisa membuat orang akan tertarik masuk kepada jabatan fungsional surveyor pemetaan itu. Karena pertama bisa menjadi golongan 4D 4E. Itu usianya kalau sudah ahli itu sampai 60 tahun. Kalau enggak kan 58 tahun pada pensiun. Oleh karenanya itu salah satu trigger. Nomor 2 adalah ya mungkin tunjangan fungsional naik gitu ya. Yang ketiga kan gagah itu ya, bisa ahli gitu ya, usia pensiunnya lama, ininya tunjangannya gede dan lain-lain. Nah, itu bisa diampu oleh banyak orang. Nah, ini salah satu upaya kita supaya
yang penyedia yang kompeten di dalam penyediaan itu sebegitu banyak, maka ke depan kita mencoba mengimprove dalam konteks pembinaan sumber daya manusia itu melalui diklat. Nah, diklat kita itu sekarang itu kan masih parsial dan kecil-kecil, bahkan hanya 1 orang, 2 orang gitu ya, 10 orang itu sudah bagus gitu ya. Nah, modul-modulnya pun nanti akan kita upayakan yang bisa kompatibel dengan kemajuan zaman. Jadi dia langsung applicable kepada daerah, kepentingan daerah, dan teknologinya juga nyambung. Kemudian penyelenggaraannya juga bisa dilakukan secara masif. Itu nanti ke depan akan coba kita susun suatu program pengembangan sumber daya manusia di BIG itu melalui suatu diklat yang komprehensif. Jadi tidak hanya sekedar orang main di desktop atau apa, termasuk praktikal, termasuk praktikum. Jadi kita sediakan, kita mempunyai tanah tambahan di daerah Luwiliang itu sekitar 6 hektar. Nanti akan kita kelola sebagai tempat praktikum untuk diklat dan lainnya. Sehingga dari sisi ilmu yang didapatkan di di ruangan itu diaplikasikan ke daerah. Jadi mereka nanti langsung bisa praktek dengan apa yang menjadi. Insya Allah akan semakin menarik dan akan semakin cepat menjadikan SDM yang mumpuni. Itu di sisi pemerintahnya. Ini kan saya cerita ya, kementerian, lembaga, dan juga BIG-nya. Nah, kemudian dari sisi yang lain tentu saja penerapan daripada sertifikasi profesi itu kita juga coba batasi sehingga tidak semua orang yang mengklaim sebagai seorang ahli, sebagai seorang yang paham terhadap ini, saat mereka bekerja dengan BIG kita harus juga selektif di dalam pensortiran kapasitas dia sebagai pelaksana suatu kegiatan, sehingga dari dua sisi kita itu melakukan supervisi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerjanya diadu dengan yang dari sisi swasta, nanti akan ngeklop di satu titik tertentu untuk menuju suatu kebaikan. Itu jadi itu konteksnya di SDM-nya di situ saja saya kira. Itu yang paling penting ya Pak. Iya. Nah, bergeser ke reformasi birokrasi ini menjadi salah satu tema yang saya boleh minum dulu ya. Oh, silakan Pak, silakan biar nggak aus Pak. Iya. Jadi ini salah satu bahasan yang sangat seksi di BIG karena BIG telah menyelesaikan reformasi birokrasi tahap akhir. Nah, sebenarnya apa saja sih Pak yang akan dihasilkan dari reformasi birokrasi ini? Oke. Reformasi birokrasi di BIG itu sebetulnya dicanangkan dulu awal-awal di saat kalau salah sebut mohon maaf, sekitar tahun 2011 tahun 2012 itu mulai dicanangkan itu. Kita secara reguler mengikuti program reformasi birokrasi nasional dan juga kita secara intens meningkatkan reformasi birokrasi di BIG. Nah, ceritanya di awal-awal kita itu masih dalam orang yang baru pendekatan gitu ya, baru ngerti di awal-awal gitu ya, apa sih reformasi birokrasi kan gitu ya. Sehingga di awal-awal kita itu mendapatkan skor sekitar 45. Itu pun mungkin dikasihani ya, udahlah daripada enggak sama sekali itu ya dikasih skor 45 ya gitu ya. Lumayan lah gitu ya. Nah, itu adalah given, take for granted. Jadi orang mau sudah reform atau belum reform itu adalah inisial deposit. Nah, tak kasih 45 angka dulu kan gitu. Ya. Nah, cuma yang jadi masalah next time itu dari 45 menuju ke angka tertentu itu adalah prestasi yang Anda capai terkait dengan roadmap reformasi birokrasi. Nah, kita buat. Nah, dan itu berhubungan biasanya terkait dengan berapa jumlah tunjangan kinerja yang diperoleh oleh pegawai terkait dengan nilai reformasi birokrasi yang ada. Nah, itu merambat itu dari 45 menuju 54 menuju 60, 65 dan lain-lain. Nah, kita di dalam konteks reformasi birokrasi itu sekarang itu kalau tidak salah kita tuh masih di bawah 70. Nilainya terakhir kali itu 70. Nah, oleh karenanya itu karena program pemerintah untuk mempercepat, maka kita masuk ke dalam ICU. Ya, ICU-nya bagaimana mempercepat reformasi birokrasi itu untuk mencapai kepada suatu tataran tertentu. Apa yang harus diimprove sehingga kita bisa mendapatkan suatu kelompok penilaian atau grup penilaian reformasi birokrasi yang relatif
oke. Nah, itu ditandai dengan nilai reformasi birokrasi yang skornya itu 75 minimal 75,01. IG tadi kan di bawah tuh masih. Sehingga tinggal kita naikkan. Bagaimana caranya supaya kita di ICU-nya Kemenpan itu tadi kita bisa mengimprove dari nilai di bawah 70 menjadi 75,01, sehingga nanti insya Allah kalau itu terjadi maka yang disebut dengan tunjangan kinerja sekarang kan kita baru 70 tuh, nah insya Allah bisa 80 lah, gitu. Amin, kita doakan begitu ya. Kalau nilai reformasi birokrasinya itu, nah kita optimis nggak dengan itu? Insya Allah optimis. Ya, kalau kita nggak optimis mah nggak usah saya sampaikan di sini gitu. Insya Allah kita optimis. Kenapa? Hal-hal krusial yang menjadi clue untuk bisa membuat kita big jump ke angka yang seperti itu rupanya sudah kita lakukan. Apa indikasinya? Pertama, pemerintah itu kan mencanangkan visinya itu ada banyak ya, ada 5 atau saya lupa, sorry. Tetapi saya ambil 2 aja, yaitu tentang bagaimana SDM itu meningkatkan SDM yang profesional. Yang kedua itu bagaimana menata kelembagaan yang agile. Tadi depan kan saya katakan agile, yang ukurannya itu adalah kaya fungsi, tetapi dia itu miskin struktur. Jadi dia tuh ramping. Kalau ramping kan gesit gitu, kayak Mbak ini. Kalau saya kan gemuk kan enggak. Jadi begitu ceritanya. Jadi supaya dia tuh ramping, dia bisa gesit dan kemudian didukung dengan SDM yang profesional. Nah, bagaimana sekarang kelembagaan? Kelembagaan itu ternyata mempunyai entry point yang sangat penting karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu kan penyederhanaan eselonalisasi. Ya, eselonalisasi di BIG itu seperti yang lain-lain juga kan ada eselon 1 sampai eselon 4 ya, ada Kasupa, ada Kasih kan gitu ya. Nah, itu sudah kita laksanakan untuk disederhanakan. Sekarang BIG itu hanya ada 1 kepala, 4 eselon 1, 12 eselon 2, dan hanya ada 3 posisi di eselon 3 dari 31 eselon 3. Nah, itu itu ada namanya kepala bagian umum dan penyediaan barang pengadaan ya, unit pengadaan, kemudian ada balai diklat dan nanti ada balai layanan terhadap informasi geospasial. Diklat tadi yang saya sampaikan untuk mengimprove supaya sumber daya manusia baik di BIG sendiri sama di luar itu menjadi matching tadi, mulai dari sana. Ya kan, nyambung kan? Nah, kemudian itu semuanya dibatasi di tanggal 30, pokoknya less than 31 Desember itu semuanya itunya yang jabatan struktural yang tadi itu sudah beralih. Nah, tanggal 31 Agustus yang lalu sebelum Profesor Hasan kembali ke Bandung itu mempunyai legacy. Nih, ada warisan berupa ya dilantik yang ex pejabat eselon 3 tadi dilantik semua menjadi pejabat fungsional. Jadi arti kata bahwa secara kelembagaan kita secara de facto dan de jure sudah mulai move on. Itu satu ya. Yang nomor 2 itu adalah seluruh pejabat yang ada di BIG itu sekarang semua pejabat. Sampai semua pejabat. Loh iya, tapi pejabatnya 1 pejabat struktural, 1 fungsional. Kalau dulu kan ada fungsional umum, sekarang enggak. Kalau fungsional umum itu mereka tidak mempunyai top karir. Misalkan satpam misalkan. Ya, pengaman gitu ya. Itu kan tidak ada yang namanya kolonel satpam sama ini. Enggak ada top karirnya. Cita-citanya menjadi jenderal satpam kan enggak ada. Makanya dia enggak ada top karir, kan gitu. Kan ada juga jabatan fungsional umum. Apa top karirnya? Enggak pernah. Stripnya ya cuma strip di strip 7 aja diem. Berapa kok? 7 3 atau berapa lupa saya. Itu cuma ada di bawah strip begitu aja. Enggak pernah dia itu jabatan fungsional umum gaya 1, gaya 2, gaya 3. Enggak. Dia di situ-situ aja. Makanya semua jabatan kita convert menjadi jabatan yang memang dia ada rumpunnya sehingga dia itu mempunyai cita-cita top karirnya dalam rentang pencapaian pada top karir di jabatannya dia itu ada jalurnya. Itu kuncinya di situ. Jadi itu 2 hal yang penting. Ada 2 hal yang lain, ada banyak hal yang lain saya kira tidak perlu saya sebutkan di sini. Misalkan contoh bagaimana kita itu melihat kinerja itu secara cascading itu full dari kepala BIG
diturunkan cascade ke eselon satunya, ke eselon 2 sampai ke individu paling lemah, bukan paling rendah, maksud saya bukan paling lemah, paling rendah, sehingga mereka itu nyambung, ibaratnya suatu sistem. Ini kan pohon nih, akar sampai kecil. Nah, ujung akar yang paling kecil sana itu kalau dirunut terus itu ada sarafnya untuk menuju ke tujuan BG yang paling besar. Itu namanya cascading dari yang paling utama untuk menjadi yang paling kecil. Itu namanya cascading untuk indikator kinerja individu itu nyambung semua. Harusnya begitu emang. Masih dari anaknya nih, anak dari RB ini, unsur pelayanan publik bagian yang tidak terpisahkan dari RB. Bagaimana BG mengakomodasinya, Pak? Pelayanan publik ya. Nah, ini pelayanan publik ini sebetulnya kita sudah tahun 2019 kemarin kita itu sudah mendapatkan ISO dari Skovindo bahwa kita mendapatkan layak, artinya baik untuk dua unit pelayanan, yaitu diklat dan pelayanan jasa dan informasi. Nah, itu ke depan itu akan kita di-renew, diperbaharui lagi untuk ISO yang belakang, tetapi intinya adalah bagaimana pelayanan publik itu bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Intinya di situ, apa yang Anda punya dipakai oleh pelanggan dan pelanggan itu adalah puas. Nah, untuk itu tentu saja kita paling utama di sini adalah bagaimana sih mengukur bahwasanya Anda melayani terhadap customer, ya, dan itu adalah baik atau puas atau tidak. Kata kuncinya di mana? SOP. Itu penilaiannya itu semuanya ada di SOP, ada standarnya. Misalkan begini, Bapak, saya pesan peta di BIG, terus gimana? Ini SOP-nya Anda berapa bilang? Oh, saya baru masuk, harus dilayani maksimum 2 hari, misalkan maksimum 2 hari, ini sudah barang sudah ada di tangan saya. Tertulis di SOP kan? Tetapi kalau tidak tertulis di SOP, enggak, ini orangnya gini, ya gitu kan kita bisa ngeles. Tapi kalau ada SOP-nya, itu loh, ini Bapak kan punya SOP, 2 hari katanya sudah. Ini kalau tidak, ya artinya Bapak tidak memuaskan saya sebagai customer. Nah, itu SOP-nya itu kita atur dari A sampai Z, orang pelayannya itu kita improve supaya mereka tahu dan paham terhadap SOP. Dan alhamdulillah sekarang berdasarkan survei kepuasan pelanggan itu kemarin ada sekitar 9 pertanyaan terhadap 87 responden selected, ya, secara proporsional itu tidak ada yang kecewa, artinya semuanya baik-baik. Dan itu dinilai kemarin dari kantor Manpan RB, kita memang ya yang dulu itu nilainya A minus, ya, baik tapi A minus gitu ya. Nah, saya berharap minusnya itu di titik X gitu ya, gitu artinya jadi A, maksudnya begitu ya, insya Allah begitu. Jadi itu adalah bagian yang pelayanan publik dari BIG yang nantinya insya Allah akan terus kita tingkatkan gitu. Katanya kata kuncinya di SOP-nya harus kita kekeh dengan apa yang sudah kita omongkan ini. SOP-nya kayak gini ya, ikuti. Ya. Baik, Pak. Selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. BIG dulu pernah 2 kali disclaimer. Nah, kiat-kiatnya apa nih, Pak? Sekarang kita sudah hat-trick 3 kali WTP. Tentu kita harus mempertahankannya terus. Apa yang akan dilakukan oleh BIG, Pak? Good. Itu kejadian tahun 2015, tahun 2016, ya. Itu memang ada hal-hal yang sifatnya agak membingungkan di dalam konteks kontrak, ya. Untuk kita itu kan mempunyai kegiatan itu unik, ya. Di BIG itu kan kegiatannya itu kan unik, terutama yang berhubungan dengan pengadaan informasi geospasial dasar itu, apakah dia itu jenisnya itu konsultansi atau pengadaan pengadaan barang dan jasa, itu kan ada 2 gitu ya. Nah, itu tarik ulur karena memang tipikal daripada kegiatan BIG itu apakah dia itu heavy-nya kepada brainware atau di luar brainware misalkan apa. Nah, itu yang tarik ulur karena produk
daripada BIK itu kan mix ya. Mulai dari pengadaan ini ada skillnya di sini, itu happy-nya di mana kan gitu ya. Nah itu tarik ulur sehingga banyak misinterpretasi di luar, ada permasalahan-permasalahan. Nah, itu ada salah satu permasalahan yang barangkali akan kita sembuhkan ke depan. Nah, apa yang kita lakukan di tiga kali WTP tadi kan disebut di hat-trick itu ya, itu alhamdulillah itu tahun 2017, 18, 19 itu semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Itu karena memang pertama itu kita konsisten dan mengikuti apa yang menjadi saran BPK. Saya kasih contoh, misalkan ada yang sifatnya waktu itu duplikasi ya terhadap pengertian honor honor kegiatan misalkan begitu ya. Nah, kemudian dari situ kita mengikuti harusnya gimana sih ya, kalau nggak boleh aturannya ya sudah misalkan begitu. Terus kemudian ada misalkan perjalanan dinas yang keluar negeri, kalau kita masih in flight gitu ya, itu sebetulnya nggak juga dihitung di dalam lamsamnya kan dan lain-lain gitu ya, kita ikuti. Jadi kemudian yang sangat penting itu sebetulnya bukan di situ, itu sangat minor ya, tetapi yang sangat penting justru itu pengelolaan aset. Aset itu berkali-kali itu disoroti bahwa BIG itu berdiri di tanah siapa sih gitu ya. Berdiri di tanah negara gitu ya. Tapi ini ownernya ya Seknek, tetapi wilayah ini adalah kawasan LIPI. Nah, oleh karenanya bagaimana caranya tanah itu kita secara mandiri mengelola aset ini terpisah daripada LIPI gitu ya. Itu kan berulang loh, sejak BIG 69 ke sini sampai sekarang itu belum terpisah. Sampai detik ini saya ngomong itu belum terpisah. Nah, oleh karenanya tadi saya katakan kita follow apa yang menjadi arahan daripada BPK. Salah satu yang kita lakukan adalah kita buktikan ini adalah upaya. Ya, ini adalah upaya kita bagaimana untuk memisahkan sertifikat daripada LIPI dari tanah yang menjadi satu itu menjadi sertifikat yang mandiri ya, sebesar sekitar berapa, kita di sini tuh 5 hektar atau berapa saya lupa. Nah, itu sudah kita tempuh ya, kita doa bersama saja semoga tahun ini itu yang namanya sudah terpisah, karena kita sudah mencoba lobby ke Kepala LIPI. Terima kasih Kepala LIPI yang telah memberikan izin untuk dipisahkan itu. Kemudian kita juga sudah approach ke BPN dan BPN juga sudah dalam proses. Nah, sekarang itu dalam proses pemisahan. Nah, itu adalah bagian yang kita tindak lanjuti. Kita sampaikan ke BPK, Pak, ini masalah sertifikat ini sudah pada tahap ini. Nah, ini sesuatu yang sifatnya itu walaupun belum ending daripada suatu upaya. Itu satu misalkan. Nomor dua, ini yang nggak kalah pentingnya juga mengenai data-data yang ada di gudang. Itu kan banyak tuh ya, peta dan lain-lain gitu ya. Ini sebetulnya kalau saya lupa angkanya, itu kalau dinominalkan sekitar ya, nanti bisa saya klarifikasi, itu sekitar 12 miliar atau 21 miliar in between ya, dua angka itu saya lupa, maaf kalau nggak akurat. Itu sebetulnya bisa juga kita klasifikasikan mana itu barang yang rusak, mana itu barang yang seharusnya itu bisa dihapuskan melalui suatu proses. Nah, kita sekarang dalam proses penelusuran itu barang mana sih yang masuk kategori rusak, ya sudah tidak terpakai gitu ya, sehingga nanti sedikit demi sedikit barang itu tidak ada di gudang dan kita tidak tahu apakah kita nanti berikan hibahkan kepada sekolah atau dihancurkan atau di apa, nanti lihat daripada kualitas terakhir daripada barang itu. Nah, kalau itu misalkan semuanya itu sudah mulai direduksi ya, itu mungkin nanti aset tak berwujud, namanya aset tak berwujud itu nanti akan lambat laun akan berkurang dan akhirnya ya seharusnya tidak ada aset yang idle, harusnya begitu ke depan. Itu sekarang dalam proses nanti saya tanda tangani namanya SK terkait dengan kriteria barang yang rusak. Nah, itu barangkali itu nanti sebagai upaya itu. Nah, selain itu untuk ke depan saya kira selain kita sangat komit terhadap apa yang disampaikan oleh BPK, Anda suruh ngapain kita lakukan, itu tentu saja hal-hal yang dipesankan oleh BPK dalam hal perbaikan saya kira akan juga kita lakukan. Nah, itu adalah yang sifatnya
dari histori ya. Tetapi ke depan itu tentu saja kita juga mengantisipasi Mbak itu terhadap bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di BIG itu sesuai dengan aturan sepenuhnya. Salah satunya yang saya tekankan kepada teman-teman bahwasanya pengelolaan anggaran di BIG dengan satu KPA, kebetulan KPA-nya saya dengan juga PPK-nya para kapus itu ya sudah kita akan konsentrasi seperti itu dengan di backup dengan sumber daya manusia yang tadi profesional. Jadi yang namanya orang membackup di PPK itu adalah orang yang paham terhadap pengelolaan anggaran itu. Jadi bukan orang buangan, gagah itu. Orang keuangan dari orang bendahara pembantu itu gagah karena memang dia secara profesional fungsinya di situ. Kalau hanya daripada kamu nggak kerja di sana, nggak bisa di teknis, ya taruh di sana. Nah itu yang nggak pas gitu. Jadi itu ada beberapa kiat, tentu saja banyak yang kita lakukan melalui konsultasi. Setiap hal yang kita masih confused itu kita memanfaatkan LKPP, BPKP sebagai mitra di pemerintah kita dalam rangka untuk meluruskan sehingga ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Kira itu. Nah ini pertanyaan pamungkas yang lagi panas-panasnya dan semua orang tuh ingin tahu tentang hal ini. Bagaimana Pak impact dari Omnibus Law terhadap BIG? Omnibus Law ya? Yes. Omnibus Law itu kan kita tahu ya, Omnibus Law itu adalah aturan-aturan yang digabung secara keseluruhan dan mengimpact salah satunya kalau saya lihat ada hal yang menyangkut ke BIG terhadap Omnibus Law itu khususnya di dalam penyalahgunaan informasi geospasial. Ini saya perlu sampaikan karena ini penting. Nah, salah satu efek yang nanti akan ada 4 item ya, ada 4 item yang saya kira bisa dipahami dari perubahan itu. Salah satunya bagaimana penyelenggaraan informasi geospasial itu sendiri gitu ya. Itu masuk ke dalam konteks perubahan mekanisme penyelenggaraan informasi geospasial dalam konteks pembiayaan. Yang kedua ini saya kira berhubungan dengan penyederhanaan dari skala ya. Skala peta itu dulu itu ada skala 1/1 juta sampai 1/1.000 dan lain-lain, itu ada penyederhanaan terhadap skala. Tapi yang tidak kalah penting sebetulnya itu adalah yang paling utama adalah bagaimana penggabungan antara darat dan laut. Kalau dulu itu ada peta rupa bumi dan kemudian ada peta lingkungan pantai dan kemudian peta lingkungan laut nasional, itu di dalam undang-undang Omnibus Law yang ada itu digabung. Jadi nanti adanya hanya peta rupa bumi. Jadi wilayah darat dan laut itu tidak ada istilahnya LLN atau LP itu menjadi dilebur gitu. Tapi bahwasanya nanti di peta rupa bumi itu akan muncul 3 jenis garis pantai yang biasa dipakai di peta LPI, yes. Karena nanti yang namanya mean sea level, ada pasang tertinggi, ada surut terendah, itu masuk ke dalam konteks garis pantai di dalam peta rupa bumi yang akan kita buat nanti. Nah itu tapi tentu saja ini masih perjalanan yang panjang. Ini adalah hanya isu utama yang kita baca di dalam undang-undang itu. Tapi undang-undang kan nanti pasti harus ada proses berikutnya ya. Ada proses pengesahan dari presiden, kemudian diundangkan, dan kemudian nanti juga ada kita itu terutama turunannya itu. Turunannya itu ada PP, ada Perpres yang ini hanya isu umum saja yang ada di undang-undang. Dan kebetulan kita juga ikut rapat di dalam penyusunan draft undang-undang itu. Saya kira itu aja gitu. Tapi implementasinya tetap kita tunggu formulir dari pemerintah nanti seperti apa kalau undang-undang secara resmi gitu. Ini hanya kira-kira bocoran konten yang semuanya kita juga udah tahu, hanya saya tekankan lagi aja kira-kira yang terkait dengan IG itu seperti itu. Baik, terima kasih Bapak sudah berbincang-bincang dengan berbagai hal tentang BIG. Iya.